Bali United bidik tim Gaypens, masa depan bek muda timnas Indonesia di FCMN masih abu-abu. Rumor bursa transfer kembali menghangat setelah Bali United dikabarkan menaruh minat kepada pemain muda timnas Indonesia, tim Gaypens, yang saat ini masih memperkuat klub Belanda, FCMN. Bek kiri berusia 20 tahun tersebut disebut masuk dalam radar Serdadu Tridatu untuk memperkuat skuad menghadapi musim kompetisi mendatang. Ketertarikan Bali United muncul di tengah belum adanya kesepakatan baru antara Gaypens dan FCMN terkait perpanjangan kontraknya. Hingga kini, negosiasi dikabarkan masih menemui jalan buntu sehingga masa depan pemain berdarah Indonesia itu menjadi tanda tanya besar. Situasi tersebut membuat sejumlah klub mulai memantau perkembangannya dengan serius. Tim Gaypens dikenal sebagai pemain yang mampu beroperasi di posisi bek kiri maupun sayap kiri. Selama membela FCMN, ia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dan berhasil mendapatkan menit bermain reguler di kompetisi kasta kedua Liga Belanda. Penampilannya yang konsisten juga membuat namanya masuk dalam perhatian pelatih timnas Indonesia. Bagi Bali United, kehadiran Gaypens tentu akan menjadi tambahan kualitas yang sangat berharga. Selain masih berusia muda, ia memiliki pengalaman berkompetisi di Eropa yang diyakini dapat meningkatkan kekuatan lini pertahanan sekaligus memberikan variasi serangan dari sisi kiri. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari Bali United maupun FCMN mengenai proses transfer tersebut. Ketertarikan klub asal Pulau Dewata itu masih sebatas rumor yang berkembang di bursa transfer. Apabila negosiasi kontrak dengan FCMN benar-benar tidak mencapai kesepakatan, peluang tim Gaypens untuk melanjutkan karier di Indonesia bersama Bali United diperkirakan akan semakin terbuka. Para pendukung timnas Indonesia pun kini menantikan keputusan sang pemain. Apakah akan tetap melanjutkan petualangan di Eropa atau memilih pulang untuk berkarier di kompetisi domestik? Welber Jardim ajak timnas Indonesia U19 bangkit, fokus tatap kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gelandang muda timnas Indonesia U19, Welber Jardim, mengajak seluruh rekan setimnya untuk segera bangkit setelah gagal mempertahankan gelar juara Piala AFF U19 2026. Pemain yang saat ini menimba ilmu bersama Akademi São Paulo, Brasil, itu menegaskan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan Garuda Muda, melainkan pelajaran berharga untuk menghadapi tantangan berikutnya. Timnas Indonesia U19 menutup kiprahnya di Piala AFF U19 2026 dengan menempati posisi ketiga. Meski hasil tersebut belum sesuai target sebagai juara bertahan, performa anak asuh Nova Arianto tetap mendapat apresiasi. Dari 5 pertandingan yang dijalani, Garuda Muda berhasil meraih 4 kemenangan dan hanya sekali menelan kekalahan, yakni saat menghadapi Australia yang kemudian keluar sebagai juara turnamen. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Welber menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pendukung yang terus memberikan semangat kepada timnas Indonesia U19. Ia mengakui hasil yang diraih memang mengecewakan, tetapi seluruh pemain telah berjuang maksimal di setiap pertandingan. Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah mengevaluasi kesalahan agar tidak kembali terulang pada kompetisi berikutnya. Welber juga mengajak seluruh skuad untuk mengalihkan fokus menuju kualifikasi Piala Asia U20 2027. Turnamen tersebut akan menjadi ujian yang lebih berat karena Indonesia tergabung di grup H bersama Australia, Malaysia, dan Laos. Persaingan dipastikan berlangsung sengit, terutama karena Australia kembali menjadi salah satu lawan terkuat yang harus dihadapi Garuda Muda. Pemain kelahiran Banjarmasin itu diperkirakan tetap menjadi salah satu andalan Nova Arianto. Pada ajang Piala AFF U19 2026, Welber selalu dipercaya tampil dalam seluruh pertandingan. Pengalaman bermain di level internasional bersama São Paulo diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia U19 dalam upaya mengamankan tiket ke putaran final Piala Asia U20 2027. Dengan semangat untuk bangkit dan terus berkembang, Garuda Muda diharapkan mampu menunjukkan performa yang lebih baik serta kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola Asia. Raul Gonzalez buka peluang latih timnas Indonesia, sebut Luis Milla jadi inspirasi.
Legenda Real Madrid dan timnas Spanyol Raul González mengungkapkan ketertarikannya untuk suatu saat menangani timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungannya ke Jakarta dalam sebuah acara sepak bola, di mana ia juga berbagi pengalaman mengenai kariernya sebagai pemain maupun pelatih. Ucapan Raul pun langsung menarik perhatian para pecinta sepak bola tanah air. Raul mengaku saat ini sedang menunggu kesempatan untuk kembali melatih setelah menghabiskan beberapa tahun menangani Real Madrid Castilla, tim cadangan Real Madrid. Ketika ditanya mengenai kemungkinan menjadi pelatih timnas Indonesia, pria berusia 48 tahun itu tidak menutup peluang tersebut. Bahkan, ia mengatakan bahwa kesempatan itu bisa saja datang beberapa tahun ke depan. Saya sudah 6 tahun menjadi pelatih tim kedua. Sekarang saya bebas dan menunggu kesempatan melatih lagi. Mungkin di Indonesia, kenapa tidak? Ujar Raul. Ia bahkan membayangkan suatu hari nanti bisa berada di kursi pelatih timnas Indonesia apabila kesempatan dan waktu yang tepat datang. Ketika nama Luis Milla disebut dalam perbincangan, Raul tampak antusias. Ia mengungkapkan bahwa dirinya memiliki hubungan yang baik dengan mantan pelatih timnas Indonesia tersebut. Raul dan Luis Milla pernah menjadi rekan setim di Real Madrid pada musim 1994-1995, tepat ketika Raul menjalani debutnya di kompetisi La Liga. Luis Milla adalah teman saya bermain bersamanya di Real Madrid saat menjalani debut di La Liga. Dia adalah sosok yang saya kenal dengan baik, ungkap Raul. Selain membahas peluang melatih, Raul juga memberikan pujian terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak pemain muda berbakat yang didukung gairah besar terhadap sepak bola. Ia percaya, dengan pembinaan usia dini yang konsisten, Indonesia memiliki peluang untuk berkembang menjadi kekuatan sepak bola di kawasan Asia, bahkan tampil di Piala Dunia pada masa mendatang. Pernyataan Raul tentu menjadi kabar yang menggembirakan bagi para pendukung timnas Indonesia. Meski belum ada pembicaraan resmi dengan PSSI, keterbukaan salah satu legenda terbesar Real Madrid untuk melatih skuad Garuda menunjukkan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia kini semakin mendapat perhatian dari tokoh-tokoh besar dunia. Prabowo Subianto beri dukungan penuh timnas Indonesia, target lolos ke Piala Dunia 2030 makin serius. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia dalam upaya mewujudkan target lolos ke Piala Dunia 2030. Dukungan tersebut disampaikan saat menerima Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih timnas Indonesia, John Hartman, dalam sebuah pertemuan yang membahas pengembangan sepak bola nasional serta persiapan jangka panjang skuad Garuda. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir melaporkan perkembangan berbagai program PSSI, termasuk persiapan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2030 yang dijadwalkan dimulai pada September tahun depan. Menurut Erick, Presiden Prabowo memastikan pemerintah akan memberikan dukungan maksimal terhadap seluruh program pengembangan sepak bola nasional demi meningkatkan prestasi Indonesia di level internasional. Tak hanya membahas timnas Indonesia, pertemuan itu juga menyinggung peluang Indonesia menjadi tuan rumah ajang FIFA ASEAN. Erick mengungkapkan bahwa FIFA telah memberikan respons positif terhadap pencalonan Indonesia. Presiden Prabowo bahkan menyatakan kesiapannya untuk mendukung proses tersebut, termasuk membantu langkah-langkah administratif yang diperlukan agar peluang Indonesia semakin besar menjadi tuan rumah. Sementara itu, John Hartman mengaku terkesan dengan besarnya perhatian Presiden terhadap perkembangan sepak bola nasional. Menurutnya, dukungan langsung dari kepala negara menjadi motivasi tambahan bagi seluruh tim untuk bekerja lebih keras mewujudkan impian tampil di Piala Dunia 2030. Hartman menegaskan bahwa seluruh staf pelatih dan pemain memiliki satu tujuan besar, yakni membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia. Ia menyebut Presiden Prabowo memiliki semangat yang sama dengan jutaan masyarakat Indonesia yang mendambakan Garuda tampil di panggung sepak bola dunia. Karena itu, setiap program latihan dan persiapan akan difokuskan untuk menghadapi babak kualifikasi yang akan datang. Dean Zandbergen ungkap perkembangan naturalisasi, masih menanti lampu hijau bela timnas Indonesia. Striker muda yang bermain di kompetisi Eerste Divisi Belanda
Dean Zandbergen akhirnya memberikan kabar terbaru mengenai proses naturalisasinya untuk membela timnas Indonesia. Setelah hampir 1 tahun tidak terdengar perkembangan, penyerang yang memiliki darah Indonesia itu mengaku masih menunggu kelanjutan proses dari pihak terkait dan tetap membuka peluang untuk memperkuat skuad Garuda di masa depan. Dean menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan mengenai proses perpindahan kewarganegaraannya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dirinya tetap memiliki keinginan besar untuk mengenakan seragam merah putih apabila seluruh proses administrasi dapat diselesaikan. Pemain yang kini memperkuat Vivi Venlo itu mengatakan dirinya tidak bisa berbuat banyak selain menunggu keputusan dari PSSI dan pemerintah Indonesia. Ia menyerahkan seluruh proses kepada pihak yang berwenang sambil tetap fokus menjalani karier profesional di level klub. Nama Dean Zandbergen sempat menjadi salah satu calon pemain keturunan yang ramai diperbincangkan publik sepak bola Indonesia. Dengan postur tinggi, kemampuan bermain sebagai penyerang tengah, serta pengalaman berkompetisi di Belanda, ia dinilai berpotensi menambah kekuatan lini depan timnas Indonesia yang tengah dipersiapkan menghadapi berbagai ajang internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI memang terus menjalankan program naturalisasi untuk memperkuat kualitas skuad Garuda. Sejumlah pemain keturunan telah bergabung dan memberikan kontribusi positif, sehingga muncul harapan bahwa Dean Zandbergen dapat mengikuti jejak mereka apabila proses naturalisasinya kembali berjalan. Meski belum ada kepastian mengenai kapan proses tersebut akan dilanjutkan, Dean menegaskan bahwa antusiasmenya untuk membela Indonesia tidak berubah. Ia berharap suatu saat nanti bisa mendapatkan kesempatan mengenakan jersey timnas Indonesia dan memberikan kontribusi terbaik di level internasional. Dengan usia yang masih muda dan potensi yang dimiliki, Dean Zandbergen tetap menjadi salah satu nama yang dinantikan para pendukung Garuda. Jika proses naturalisasi akhirnya terrealisasi, kehadirannya bisa menjadi tambahan berharga bagi lini serang timnas Indonesia dalam menghadapi target besar, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2030 dan turnamen internasional lainnya. Penghina Beckham Putra minta maaf tetapi tetap terancam dilarang menonton timnas Indonesia. Oknum supporter yang diduga menghina gelandang timnas Indonesia, Beckham Putra, akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka setelah aksinya menuai kecaman luas dari publik. Ia mengaku tidak bisa menjalani aktivitas dengan tenang sejak identitasnya mulai menjadi sorotan di media sosial dan berharap permintaan maafnya dapat diterima oleh Beckham Putra maupun masyarakat pecinta sepak bola Indonesia. Meski telah meminta maaf, persoalan tersebut belum sepenuhnya selesai. PSSI menegaskan bahwa proses penelusuran terhadap pelaku tetap berjalan dan federasi akan mengambil tindakan tegas apabila identitas pelaku telah dipastikan. Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kenyamanan seluruh pemain timnas Indonesia saat membela merah putih. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi sebelumnya menyampaikan bahwa tindakan menghina pemain tim nasional merupakan perilaku yang tidak dapat ditoleransi. PSSI telah menginstruksikan panitia pelaksana untuk menelusuri pelaku melalui rekaman CCTV dan dokumentasi pertandingan. Jika terbukti bersalah, pelaku berpotensi masuk daftar hitam, blacklist, dan dilarang menghadiri pertandingan timnas Indonesia di stadion pada masa mendatang. Bahkan, identitas pelaku juga dapat dipublikasikan sebagai bagian dari upaya penegakan disiplin. Insiden tersebut bermula setelah laga FIFA Matchday antara timnas Indonesia dan Mozambik. Beckham Putra yang tampil membela Garuda menjadi sasaran hinaan dari seorang oknum supporter. Kejadian itu langsung memicu reaksi negatif dari publik, termasuk dukungan kepada Beckham dari rekan-rekan setim dan para pencinta sepak bola nasional. Banyak pihak menilai rivalitas antar klub tidak seharusnya dibawa ketika seorang pemain sedang membela timnas Indonesia. Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa seluruh pemain yang mengenakan seragam merah putih berhak mendapatkan dukungan penuh dari supporter. PSSI berharap insiden serupa tidak terulang lagi, sehingga para pemain dapat tampil dengan nyaman dan fokus memberikan performa terbaik demi mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional.
Erick Thohir ungkap target jangka panjang Timnas Indonesia, langganan Piala Dunia, tembus 50 besar FIFA dan 10 besar Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan visi besar yang tengah dibangun untuk masa depan Timnas Indonesia. Menurutnya, target sepak bola Indonesia tidak hanya sebatas lolos ke satu edisi Piala Dunia, tetapi mampu menjadi negara yang secara konsisten tampil di turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI saat ini sedang menjalankan program jangka panjang yang berfokus pada peningkatan kualitas sepak bola nasional secara menyeluruh. Program tersebut mencakup pembinaan usia muda, pengembangan kompetisi, peningkatan kualitas pelatih, hingga penguatan Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Salah satu target utama yang ingin dicapai adalah membawa Timnas Indonesia menjadi peserta tetap Piala Dunia pada masa mendatang. Menurut Erick, Indonesia harus memiliki ambisi yang lebih besar daripada sekadar mencatatkan satu kali penampilan di ajang bergengsi tersebut. Ia berharap skuad Garuda dapat terus bersaing dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di tingkat internasional. Selain target Piala Dunia, Erick Thohir juga mengungkapkan keinginan agar Indonesia mampu menembus 50 besar ranking FIFA. Saat ini, posisi Indonesia terus mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Dan PSSI ingin tren positif tersebut terus berlanjut melalui program pembinaan yang berkelanjutan. Tak hanya itu, Indonesia juga menargetkan masuk ke jajaran 10 besar tim terbaik Asia. Target tersebut dinilai realistis apabila seluruh elemen sepak bola nasional mampu bekerja sama dan menjalankan program pengembangan secara konsisten dalam jangka panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, PSSI terus melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas pemain melalui kompetisi yang lebih baik, memperkuat tim nasional dengan talenta-talenta terbaik, serta memberikan kesempatan lebih luas kepada pemain muda untuk berkembang. Erick Thohir menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mencapai target tersebut. Dukungan supporter yang luar biasa, jumlah penduduk yang besar, serta semakin banyaknya pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri menjadi faktor penting dalam proses pembangunan sepak bola nasional. Dengan visi yang jelas dan program yang terstruktur, PSSI berharap Timnas Indonesia dapat terus berkembang dari tahun ke tahun. Target menjadi langganan Piala Dunia, masuk 50 besar FIFA, dan menembus 10 besar Asia, kini menjadi bagian dari roadmap jangka panjang yang sedang diperjuangkan demi membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Laurin Ulrich masuk radar PSSI, gelandang muda Jerman berpotensi perkuat Timnas Indonesia. Nama Laurin Ulrich mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Gelandang muda yang saat ini bermain untuk VfB Stuttgart tersebut disebut-sebut masuk dalam radar PSSI sebagai salah satu pemain diaspora yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia pada masa mendatang. Pemain berusia 20 tahun itu dinilai memiliki kualitas yang menjanjikan untuk menambah kekuatan lini tengah skuad Garuda. Dengan usia yang masih muda, Laurin Ulrich dianggap memiliki prospek cerah dan dapat menjadi bagian dari proyek jangka panjang yang sedang dibangun Timnas Indonesia. Dalam beberapa musim terakhir, Laurin Ulrich menunjukkan perkembangan yang cukup positif bersama VfB Stuttgart. Kemampuannya dalam mengatur permainan, menjaga penguasaan bola, serta membantu transisi dari bertahan ke menyerang menjadi sejumlah kelebihan yang membuat namanya menarik perhatian banyak pihak. Kehadiran pemain muda berbakat seperti Laurin Ulrich dinilai sesuai dengan kebutuhan Timnas Indonesia yang saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas skuad. Tim pelatih dan federasi diketahui sedang membangun fondasi tim yang kompetitif dengan menggabungkan pemain lokal berkualitas, pemain diaspora, serta sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri. Masuknya nama Laurin Ulrich ke dalam daftar pantauan juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang PSSI dalam memperkuat kedalaman tim nasional. Federasi terus melakukan pemantauan terhadap pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di berbagai kompetisi Eropa untuk melihat peluang mereka memperkuat skuad Garuda. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan daya saing Timnas Indonesia di level internasional. Dengan semakin banyaknya pemain berkualitas yang tersedia, diharapkan tim nasional dapat memiliki lebih banyak pilihan dalam setiap posisi, serta mampu bersaing menghadapi negara-negara kuat di Asia. Meski hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait kemungkinan bergabungnya Laurin Ulrich,
namanya sudah mulai masuk dalam pembahasan sebagai salah satu pemain diaspora yang memiliki potensi besar. Kehadirannya tentu dapat menjadi tambahan kekuatan yang menarik bagi timnas Indonesia apabila proses yang diperlukan dapat terrealisasi di masa mendatang. Vietnam bawa 3 pemain naturalisasi debutan siap jadi ancaman timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Timnas Vietnam terus mematangkan persiapan menjelang Piala AFF 2026. Salah satu langkah yang menarik perhatian adalah masuknya 3 pemain naturalisasi debutan ke dalam skuad yang dipersiapkan untuk menghadapi turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Kehadiran 3 pemain naturalisasi baru ini menunjukkan keseriusan Vietnam dalam meningkatkan kekuatan tim. Federasi Sepak Bola Vietnam berupaya menambah kualitas skuad melalui pemain-pemain yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk bersaing di level internasional. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi untuk mempertahankan status Vietnam sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara. Ketiga pemain debutan tersebut diproyeksikan untuk menambah kedalaman skuad di beberapa sektor penting. Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan variasi permainan sekaligus meningkatkan persaingan internal dalam tim. Dengan semakin banyak pilihan pemain berkualitas, pelatih Vietnam memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan strategi yang akan diterapkan selama turnamen. Bagi timnas Indonesia, perkembangan ini tentu menjadi perhatian tersendiri. Vietnam merupakan salah satu rival utama skuad Garuda di kawasan Asia Tenggara dan akan menjadi lawan yang harus dihadapi pada fase grup Piala AFF 2026. Pertemuan kedua tim diperkirakan kembali menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan dalam turnamen tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan antara Indonesia dan Vietnam selalu berlangsung ketat. Kedua negara terus berupaya meningkatkan kualitas tim melalui pembinaan pemain muda, peningkatan kompetisi domestik, hingga pemanfaatan pemain keturunan atau naturalisasi untuk memperkuat skuad nasional. Meski Vietnam menambah kekuatan dengan 3 pemain naturalisasi baru, timnas Indonesia juga terus melakukan pembenahan. Skuad Garuda saat ini diperkuat sejumlah pemain yang berkarir di Eropa, serta beberapa pemain keturunan yang telah menjadi bagian penting dari tim nasional. Piala AFF 2026 diperkirakan akan menjadi salah satu edisi paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir. Selain Indonesia dan Vietnam, negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura juga terus melakukan penguatan tim untuk bersaing memperebutkan gelar juara. Dengan hadirnya 3 pemain naturalisasi debutan, Vietnam dipastikan datang dengan ambisi besar. Namun timnas Indonesia juga memiliki target yang sama, sehingga duel antara kedua negara berpotensi kembali menjadi salah satu laga paling menarik dan menentukan dalam perjalanan menuju gelar juara Piala AFF 2026.